Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di Intimate Project yang ke-6, Keeping It Real. Nah, teman-teman, salah satu hal yang kita tidak pernah lepaskan walaupun sekarang kita beraktivitas di rumah aja adalah kegiatan bersosialisasi atau berelasi. Walaupun sekarang kita punya cara berelasi yang berbeda dengan new normal ini, yaitu dengan cara virtual, sesuatu yang mungkin sudah biasa kita lakukan sekarang. Tetapi entah di dalam new normal ataupun kehidupan kita yang lama begitu, hal ini selalu harus terus-menerus kita lakukan. Kita pasti mau tidak mau terus bersosialisasi, terus berelasi dengan orang, entah di sosial media atau di dunia nyata, entah dengan macam media apapun yang kita punya sekarang. Teman-teman, kenapa? Karena kita manusia tidak pernah lepas daripada berelasi atau bersosialisasi satu sama lain. Kita pasti selalu punya ada rasa saling membutuhkan, saling memiliki satu sama lain sebagai manusia. Teman-teman, se-extrovert atau se-introvert teman-teman, misalnya teman-teman yang extrovert sekarang mulai kayak cacing kepanasan pengen ketemu teman-teman yang lain, jalan-jalan keluar ketemu banyak orang, atau teman-teman yang introvert sekalipun, se-introvert-introvertnya kita pasti akan ada satu masa di mana kita merasa kita membutuhkan untuk ketemu orang lain. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang berelasi, yang diciptakan pada dasarnya makhluk sosial yang berelasi satu sama lain. Sehingga berelasi adalah hal yang pasti tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah membahas soal bangun tidur, merawat tubuh sebagai ibadah, kita berbicara soal bermain, maka berelasi di dalam keseharian kita pasti kita lakukan. Entah kita bangun, kita ketemu orang tua, atau di sekolah, atau melakukan hal yang lain. Tidak mungkin dalam satu hari itu kita melakukan apapun hanya sendirian. Tidak mungkin seharian itu kita tidak pernah ngomong dengan siapa-siapa. Mungkin kita akan menganggap itu hal yang aneh. Tapi seringkali ketika kita berelasi, teman-teman, kita punya banyak tempat atau kotak-kotak, lingkaran-lingkaran kalau kita sebutkan, masing-masing di mana kita punya relasi. Kita punya relasi di rumah dengan orang tua. Kita punya relasi di sekolah dengan teman-teman, sohib kita. Kita punya relasi di gereja dengan komunitas kita, dengan korem. Dan banyak hal-hal lain. Tetapi di dalam relasi itu, tempat-tempat di mana kita bersosialisasi dan berelasi, seringkali kita punya gambar tertentu, image tertentu tentang diri kita yang kita keluarkan, yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita temui. Teman-teman, tetapi misalnya kita punya satu gambaran tertentu yang berbeda-beda. Kadang di rumah mungkin kita dikenal sebagai anak yang mungkin malas dan lain sebagainya mungkin. Atau mungkin ketika kita di sekolah, kita dikenal sebagai anak yang rajin, yang ramah. Tetapi ketika kita di luar ketemu dengan teman-teman yang lain, kita mungkin menjadi anak yang sangat-sangat bawel, yang tadinya mungkin pendiam. Ada begitu banyak kehidupan gambar-gambar kita yang seringkali kita tunjukkan berbeda satu sama lain. Atau misalnya teman-teman yang ada di sosial media. Sudah menjadi kebiasaan bukan bagi kita, banyak anak-anak remaja sekarang, termasuk kita mungkin, kita punya yang namanya second account. Kebanyakan di Instagram kita punya akun kedua, tempat di mana kita bisa mengeluarkan atau memposting foto-foto aib, foto-foto kita yang rasanya kurang pas untuk diposting, jelek untuk diposting, untuk ngatain teman atau lain sebagainya. Kita punya satu akun khusus yang orang lain tidak lihat. Tetapi kita tetap punya satu akun utama di mana kita tetap memperlihatkan image, gambar yang bagus, gambar-gambar keren, kata-kata yang keren yang kita punya. Saya tidak ingin teman-teman membuang akun itu, tidak. Tetapi mari kita renungkan bersama-sama. Kenapa kita punya gambar yang berbeda-beda yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita? Kenapa kita malu untuk menunjukkan gambar-gambar aib, image kita, karakter kita yang mungkin kita takut untuk tunjukkan kepada orang? Apa yang membuat kita punya second account misalnya? Kenapa kita punya image yang kita tunjukkan berbeda-beda kepada teman kita, maupun di rumah kita, maupun di gereja kita punya image yang berbeda, kita punya karakter yang mungkin berbeda, cara berelasi yang mungkin berbeda. Dan seakan-akan kita punya banyak sekali muka di hadapan banyak orang, berbagai jenis orang. Teman-teman, kenapa? Karena kita manusia cenderung suka memberi gambar, menjadikan gambar kita sendiri. Ketika Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3, manusia itu sebetulnya sebelum pas Tuhan menciptakan, manusia itu dikatakan di Kejadian 1, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Artinya apa? Manusia sebetulnya hanya punya satu gambar, hanya punya satu image yang harusnya dia tunjukkan, yaitu gambar Allah. Artinya Tuhan menciptakan manusia dengan sangat-sangat indah, bahkan hampir mirip dengan Allah sendiri keindahannya, sehingga Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia diciptakan dengan sangat-sangat indah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia digodai oleh iblis, apa yang manusia lakukan? Manusia lebih memilih menciptakan gambar sendiri, menciptakan gambar dan rupanya sendiri. Daripada menjadi gambar Allah, dia menciptakan gambarnya sendiri dengan apa? Dengan dia makan buah itu, dia pengen menjadi seperti Allah, dia tergoda oleh sang iblis. Sehingga manusia lebih cenderung untuk membuat gambar mereka sendiri. Bahkan bangsa Israel membuat patung mereka sendiri dan menggambarkan, membuat gambar dan rupa mereka sendiri. Teman-teman, itulah kecenderungan kita, manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita cenderung punya gambar-gambar tertentu yang ingin kita tunjukkan kepada orang, tapi ada gambar-gambar lain yang tidak berani kita tunjukkan. Mungkin bagi orang tertentu iya, tetapi kita punya image-image tertentu. Sehingga kita punya kehidupan double life, triple life mungkin, kehidupan yang berbeda satu sama lain. Di rumah kita seperti ini, di gereja seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sekarang kita ada di dalam the new normal, kita hanya di rumah saja, dan kita tidak terlalu punya pemisahan, oh saya ke sekolah nanti, saya punya gambar yang sendiri. Mungkin kita sekarang tidak terlalu punya gambaran itu, karena kita selalu ada di rumah. Tetapi saya ingin menantang kita semua ketika kita ada di rumah seperti ini, dan mungkin kita berelasi dengan teman-teman sekarang dari rumah juga, kita ketemu orang tua juga, kita ke gereja dari rumah, seakan-akan semua itu harus bercampur. Tetapi ini menantang kita untuk menampilkan image kita, gambar kita, apa adanya. Teman-teman, seringkali kenapa kita takut menampilkan image diri kita yang sesungguhnya? Karena kita takut ditolak, kita takut orang berbicara yang enggak tentang kita, kita takut orang tidak menerima kita, dan banyak hal lain yang kita takutkan ketika kita menunjukkan diri kita apa adanya. Tetapi justru itu menggambarkan, teman-teman, kita lemah, kita rapuh, kita manusia yang takut ditolak, takut tidak diterima. Kita menyadari bahwa gambar diri kita hancur, seperti cermin yang retak. Kita tidak bisa lagi melihat siapa kita, karena kita sadar gambar diri kita sudah hancur. Tetapi ketika kita berelasi dengan orang-orang lain, kita cuma mau orang itu lihat sesuatu yang baik dari diri kita. Tapi mari sekarang di dalam new normal ini, dalam kehidupan kita yang mau tidak mau pasti berelasi dengan orang tua, teman-teman secara virtual, dan banyak hal lain. Mari kita coba tampilkan diri kita apa adanya. Kita tidak lagi punya banyak gambar, punya image. Banyak image. Kenapa? Karena gambar dan rupa kita, image yang kita tunjukkan hanya satu. Identitas kita. Itu gambar dan rupa Allah. Teman-teman, apa adanya. Menampilkan gambar kita apa adanya bukan berarti kita sembarangan begitu. Bukan berarti saya bisa bebas melakukan dosa, menunjukkan kehidupan saya yang bobrok. Bukan seperti itu. Tetapi menunjukkan image kita apa adanya sekarang kepada siapapun. Artinya mengakui diri kita lemah, diri kita hancur, diri kita tidak berharga sebetulnya. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Saya tidak ingin hanya menunjukkan kepada teman-teman gambar diri saya yang baik, sehingga saya menjadi orang yang paling suci, begitu tidak. Tapi saya juga adalah orang yang lemah sama seperti teman-teman. Dan saya juga adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Dan ketika Yesus datang tengah-tengah dunia, dia menunjukkan kepada kita. Dia menunjukkan apa artinya menjadi gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Ketika dia mati di kayu salib, dia menunjukkan kelemahan dalam tanda kutip. Dan dia menanggung segala kelemahan kita. Sehingga kita bisa hidup kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Kita dipulihkan. Teman-teman, karena itu apa yang bisa kita tampilkan? Kita bisa tampilkan bahwa kita adalah gambar Allah. Kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita juga bisa tampilkan bahwa kita adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman, dikasihi oleh Tuhan yang menciptakan kita itu cukup. Dan itulah sebabnya kita tidak perlu pengakuan orang tentang gambar kita. Kita tidak perlu orang lain mendefinisikan gambar kita. Yang perlu kita lakukan adalah keeping it real. Menunjukkan bahwa kita hancur, kita tidak berharga. Tapi kita punya Tuhan yang berharga, memulihkan kita. Dan satu identitas kita, gambar dan rupa Allah. Sehingga kita bisa sadar dan kita bisa tenang di dalam ucapan Tuhan yang berkata,
oleh karena Engkau ini kepunyaanku, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Itulah siapa kita di hadapan Tuhan, terlepas dari apapun yang orang lain katakan tentang kita. Teman-teman, karena itu ketika kita berelasi di dalam masa-masa seperti ini, pasti kita berelasi, entah kita kita berelasi di sosial media dan lain sebagainya. Teman-teman, coba tampilkan diri kita apa adanya. Jangan sampai kita punya topeng-topeng yang kita punya, sehingga itu menghalangi bahkan Tuhan untuk masuk, Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Biarlah ini menjadi perenungan kita ketika kita berelasi dengan teman-teman kita sekarang, sekolah, kita keeping it real. Tampilkan diri kita apa adanya, tapi tampilkan diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin memulihkan dan mengubahkan kita. Teman-teman, karena itu ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mari kita coba tanyakan ke diri kita, gambar atau image seperti apa yang seringkali kita tunjukkan di hadapan orang-orang. Bisa jadi selama ini di sosial media, apakah kita menunjukkan gambar yang hanya yang bagus misalnya? Apakah selama ini kita hanya menunjukkan image bahwa saya anak yang rajin? Atau saya tidak berani menunjukkan kelemahan saya? Saya hanya berani mungkin ketika saya bersama dengan teman-teman baik. Atau di rumah seringkali kita punya kehidupan image yang berbeda dari yang kita tunjukkan di gereja. Contoh image seperti apa yang kita punya dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah banyak yang berbeda? Coba kita renungkan dan kita ceritakan kepada teman kita. Dan yang kedua, apakah selama ini kita merasa kita sudah apa adanya di hadapan Tuhan? Teman-teman, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita merasa kuat, kita merasa bangga dengan apa yang kita capai, seringkali itu menghalangi Tuhan untuk memulihkan kita. Seringkali itu menjadi hambatan. Dan Tuhan mau kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah turun tengah-tengah dunia mengasihi kita, bahkan sampai mati kayu salib. Supaya kita datang kepada Dia. Teman-teman, apakah selama ini kita sudah merasa apa adanya dengan Tuhan? Atau masih ada sekat-sekat di mana kita tidak membiarkan Tuhan masuk? Ada ruangan-ruangan yang di mana kita tidak kasih kesempatan kepada Tuhan untuk masuk dan memulihkan hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita renungkan apa yang ingin kita lakukan ketika kita sekarang new normal, begitu ya. Apa yang ingin kita lakukan ketika kita berelasi ke depan? Entah dengan pasangan kita, entah dengan orang tua kita, entah dengan teman-teman kita, entah dengan orang-orang di gereja. Apa yang kita ingin ubah? Cara berelasi, atau mungkin cara kita bersosialisasi, cara kita menunjukkan image kita. Mungkin di medsos ada yang pengen kita ubah, mau hapus second account, atau banyak hal-hal lain yang kita mau. Apa yang ingin kita tampilkan dan kita lakukan dari cara kita berelasi dan menunjukkan gambar kita. Teman-teman, dan biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita dikasih oleh Tuhan dan kita adalah gambar Tuhan. Dan itulah identitas kita. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap menjaga koneksi dengan teman-teman KTB atau dengan teman-teman Korem yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa tetap mengikuti Bible Plan supaya kita bisa mengikuti bersama-sama dalam ritme ini. Kita gabung bersama, kita saat teduh bersama, dan kita bersama-sama merenungkan di dalam ritme keseharian kita. Sehingga hari demi hari kita menjalani new normal ini. Kita tetap melihat seluruh bagian hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Seluruh bagian kehidupan kita adalah sesuatu yang rohani di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.